Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan dibahas sifat-sifat limit fungsi. Apa saja sifat-sifatnya? Jadi nanti akan ada 9 sifat yang akan kita bahas satu persatu. Langsung saja ke sifat yang pertama, yaitu limit K dengan X mendekati C itu sama dengan K. Nah, K di sini maksudnya adalah suatu konstanta. Nah, C ini suatu bilangan real. Langsung saja ke contohnya. Misalnya limit X mendekati 2 untuk 3. Atau limit 3 untuk X mendekati 2. Nah, jika seperti ini, jadi nilai X-nya ini tidak berpengaruh karena limitnya tidak memuat X. Jadi limit 3 untuk X mendekati 2 itu sama dengan 3. Lanjut ke sifat yang kedua, yaitu limit X untuk X mendekati C itu sama dengan C. Contohnya di sini, limit X untuk X mendekati 2 itu sama dengan 2. Jadi X-nya ini tinggal kita ganti dengan 2. Lanjut ke sifat yang ketiga, nah, yaitu limit K dikali Fx, jadi suatu konstanta dikalikan suatu fungsi untuk X mendekati C itu sama dengan konstanta dikali limit Fx dengan X mendekati C. Jadi yang awalnya konstantanya di sini bisa kita keluarkan. Kemudian fungsinya ini kita cari nilai limitnya. Langsung saja ke contoh soal. Nah, di sini misalnya ada contoh limit 3 dikali 5x untuk x mendekati 2. Nah, jika soalnya seperti ini, 3 ini bisa kita pindahkan ke depan menjadi 3 dikali limit 5x untuk x mendekati 2. Tinggal kita masukkan di sini, 3-nya tetap. Kemudian limit 5x untuk x mendekati 2, x-nya kita ganti dengan 2. Sehingga hasilnya 3 dikali 10 yaitu 30. Lanjut ke sifat yang keempat, yaitu limit Fx ditambah Gx dengan x mendekati C. Nah, itu sama saja dengan ini. Jadi kedua fungsi ini kita cari masing-masing limitnya. Langsung saja ke contoh soal. Limit 2x tambah 3x untuk x mendekati 5. Nah, jika seperti ini bisa kita ubah bentuknya. Jadi masing-masing fungsi yang memuat x ini kita cari nilai limitnya satu per satu. Nah, untuk limit 2x untuk x mendekati 5, x-nya tinggal kita ganti dengan 5 menjadi 2 kali 5 ditambah 3 kali 5. 2 kali 5 itu 10. Kemudian 3 kali 5 itu 15, tinggal kita jumlahkan saja hasilnya 25. Selanjutnya sifat yang kelima, ini hampir sama dengan sifat yang keempat tadi, bedanya hanya di tanda operasi kurang. Nah, kalau yang tadi ini penjumlahan, ini pengurangan. Nah, sama saja, tinggal kita ubah bentuknya yang seperti ini, dilimitkan satu per satu. Langsung saja ke contoh soal ya. Nah, di sini ada contoh soalnya. Misalnya limit 5x dikurang 2x untuk x mendekati 4. Nah, jika seperti ini bisa kita cari limitnya satu per satu. Nah, mau langsung dimasukkan juga bisa, atau dengan cara seperti ini sifatnya. Tinggal kita masukkan limit 5x untuk x mendekati 4, berarti 5 kali 4 dikurang 2 kali 4, sehingga hasilnya 5 kali 4 itu 20. 2 kali 4 itu 8, maka limit 5x dikurang 2x untuk x mendekati 4 adalah 12. Oke, udah ada 5 sifat yang kita bahas. Selanjutnya sifat yang keenam. Sifat yang keenam ini yaitu perkalian dua buah fungsi. Nah, jadi limit fungsi fx dikali gx untuk x mendekati c. Jadi di sini ada perkalian. Nah, masih sama sifatnya seperti penjumlahan dan juga pengurangan, tinggal dipisah saja, dilimitkan satu per satu.
Langsung saja ke contoh soalnya. Misalnya di sini ada limit 2x tambah 1 dikali 3x tambah 2 untuk x mendekati 2. Nah, jika soalnya seperti ini, bisa kita ubah. Ini kita pisah satu persatu, dilimitkan fungsinya. Jadi yang awalnya menyatu seperti ini, kita ubah bentuknya. Kemudian tinggal kita cari nilai limitnya. Ini 2, x-nya diganti dengan 2. Ini juga 3x-nya diganti dengan 2. Tinggal kita hitung, 4 tambah 1 itu 5. 3 kali 2, 6, tambah 2 itu 8. Berarti 5 dikali 8. Maka hasil limit dari 2x tambah 1 dikali 3x tambah 2 untuk x mendekati 2 yaitu 40. Oke, itulah tadi sifat yang ke-6. Kita lanjutkan dengan sifat yang ke-7. Nah, kalau sifat yang ke-7 ini adalah pembagian dua buah fungsi yang akan kita cari nilai limitnya, yaitu limit fx dibagi gx untuk x mendekati c itu sama saja dengan limit fx untuk x mendekati c dibagi limit gx untuk x mendekati c. Jadi bisa kita cari satu persatu limitnya untuk bagian pembilang dan juga penyebutnya. Oke, kita lanjutkan ke contohnya. Nah, di sini ada contoh limit, misalnya fx-nya itu 5x ditambah 9, kemudian gx-nya itu 2x tambah 2 untuk x mendekati 3. Nah, jika soal seperti ini, bisa kita limitkan satu persatu bagian pembilang dan juga penyebutnya. Nah, ini kita tambahkan limit di depannya, kemudian yang di bawah juga kita tambahkan kata limit di depannya. Kemudian tinggal kita hitung saja. Masukkan nih nilai 3 sebagai pengganti x. Nah, ini 5 kali 3 tambah 9, ini 2 kali 3 tambah 2. 5 kali 3 kan 15 ditambah 9, maka hasilnya 24. Lalu 2 kali 3 ini 6, tambah 2 hasilnya 8. Sehingga 24 bagi 8 hasilnya 3. Nah, jadi nilai dari limit ini adalah 3. Ini contoh untuk sifat yang ke-7. Oke, selanjutnya sifat yang ke-8. Nah, ini ada perpangkatan. Misalnya limit fx pangkat n untuk x mendekati c. Nah, jika bentuknya seperti ini, nah berlaku sifat yang ini. Jadi, kita limitkan dulu, baru dipangkatkan. Ya, berlaku sifat seperti ini. Langsung saja ke contoh soal. Oke, misalnya seperti ini, limit 2x pangkat 4 untuk x mendekati 3. Nah, maka bisa kita ubah bentuknya nih. Jadi fx-nya ini kita limitkan terlebih dahulu menjadi limit 2x untuk x mendekati 3. Nah, kalau sudah dapat nilai limitnya, baru kita pangkatkan 4. Jadi hasilnya ini x tinggal diganti jadi 3. 2 kali 3 pangkat 4. Sehingga hasilnya 6 kali 4. Nah, berarti 6-nya dikalikan sebanyak 4 kali. 6 kali 6 kali 6 kali 6. Nah, ini sama saja dengan 36 dikali 36. Maka hasilnya 1296. Nah, inilah penerapan untuk sifat yang ke-8. Oke, kita hampir sampai ke sifat yang terakhir. Sifat yang ke-9. Nah, kalau yang tadi ini bentuk perpangkatan, kalau yang ke-9 ini bentuk akar. Jadi ada penarikan akar di sini. Nah, sifatnya yaitu limit akar pangkat n dari fx untuk x mendekati c itu sama dengan, nah limitnya yang awalnya di luar bisa kita masukkan ke dalam bentuk akar. Menjadi akar pangkat n dari limit fx untuk x mendekati c. Langsung saja ke contoh soal. Misalnya ada soal seperti ini. Limit akar pangkat 3 dari 12x tambah 4 untuk x mendekati 5. Nah, ini bisa kita ubah. Limitnya kita masukkan ke dalam akar. Menjadi akar pangkat 3 dari limit 12x tambah 4 untuk x mendekati 5. Di sini ya perubahannya. Oke, tinggal kita ganti saja x-nya dengan 5.
Nah, sehingga menjadi 12 dikali 5 ditambah 4. Nanti kita tarik akar pangkat 3-nya. 12 kali 5 itu 60 ditambah 4 sehingga jadi 64. Nah, berapa akar pangkat 3 dari 64? Nah, kalau sudah hafal tinggal kita tulis saja, yaitu hasilnya adalah 4. Jadi ini perlu dihafal juga nih akar pangkat nih. Baiklah, sekian itu tadi 9 sifat limit fungsi. Jadi sebelum kita masuk ke limit fungsi trigonometri, harus tahu dulu sifat-sifat limit fungsi ini. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.